tipe-tipe aliran sungai. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Saya Pratita Putri dari absen nomor 8. Saya Lanjut Sandi Abdul Nafes dari nomor absen 16. Saya Munaskar Tempati dari absen 21. Saya Sati Fitriasari dari absen 26. Saya Tantara Kesenia dari absen 32. Jadi, tipe sungai berdasarkan genetiknya adalah pembentukan sungai berdasarkan arus aliran dan pembentukannya yang dipengaruhi oleh seperti struktur lapisan batuan, pembimbingan lereng, serta yang terjadi erosi. Dan pembentukan ini juga mengacu pada posisi laut di suatu wilayah. Dan ada juga 5 tipe sungai. Yang pertama ada sungai konsekuen, yang kedua ada sungai subsekuen, yang ketiga ada sungai obsekuen, yang keempat adalah sungai resekuen, yang kelima adalah sungai insekuen. Yang pertama ada sungai konsekuen yang akan disampaikan oleh Talita Fitsil. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sungai konsekuen. Jadi sungai konsekuen itu merupakan sungai utama yang paling pertama terbentuk pada suatu wilayah. Dan aliran dari sungai konsekuen ini mengikuti kemiringan dari lereng atau batuan yang dilaluinya. Jadi jika kita lihat dari gambar kali ini, itu terdapat sebuah aliran yang memanjang yang dimulai dari puncaknya atau yang disebut dengan bagian hulu. Kemudian dari sini dia mengalir secara lurus sampai menuju ke bagian hilir. Nah, bagian hilir itu merupakan badan air lain dari sebuah perairan seperti contohnya laut, danau ataupun sungai yang lebih besar. Nah, aliran ini disebut dengan sungai konsekuen. Nah, sungai konsekuen karena dia terbentuk paling pertama dibandingkan sungai lainnya. Hal ini menyebabkan sungai ini memiliki aliran air yang paling panjang jika dibandingkan dengan sungai lainnya, serta memiliki debit air terbesar. Dan sungai konsekuen itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada sungai konsekuen lateral dan juga sungai konsekuen longitudinal. Jika sungai konsekuen lateral itu merupakan sungai utama yang mengalir secara menuruni lereng dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Dan contoh dari sungai konsekuen lateral itu seperti terjadi pada daerah Dome atau daerah yang berbentuk seperti kubah. Kemudian ada daerah pegunungan blok dan yang terakhir ada daerah dataran yang terangkat karena adanya tenaga tektonik. Kemudian selanjutnya adalah sungai konsekuen longitudinal. Kalau sungai ini sesuai dengan namanya, longitudinal itu artinya sejajar. Jadi sungai ini merupakan sungai yang mengalir secara sejajar mengikuti arah gunungan atau arah lipatan batuan. Jadi simpelnya dapat kita lihat di sini itu terdapat simbol K, terdapat 2 simbol K di panah pertama dan panah kedua. Jadi misalnya di panah pertama ini merupakan aliran sungai yang menurun dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah atau disebut dengan sungai konsekuen lateral. Kemudian di panah kedua ini merupakan aliran yang sejajar dengan gunungan atau disebut dengan sungai konsekuen longitudinal. Jadi simpelnya dari apa yang telah saya jelaskan bahwa sungai konsekuen ini merupakan sungai utama yang terbentuk paling pertama dan juga menjadi induk bagi sungai-sungai lainnya yang terbentuk setelah terbentuknya sungai konsekuen. Dan sungai konsekuen terbagi menjadi 2, yaitu ada sungai konsekuen lateral dan juga sungai konsekuen longitudinal yang dibedakan berdasarkan arah aliran. Jika sungai konsekuen lateral itu arah alirannya menurun, sedangkan sungai konsekuen longitudinal arah alirannya sejajar. Oke, terima kasih, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Talita atas penyampaiannya. Yang kedua ada sungai subsekuen yang akan disampaikan oleh Alfa. Alfa di sini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita akan menjelaskan apa itu sungai subsekuen. Jadi sungai subsekuen ini adalah sungai yang jenis alirannya itu memotong. Jadi dia ini alirannya itu tergantung sama daerah geologinya. Jadi dia itu berada di daerah yang tengah-tengah lembah atau dia tuh di tengah-tengah kedua puncak. Nah, dia itu berada di zona batuan yang lunak. Oke, secara sederhananya itu kalau sungai konsekuen itu adalah induknya yang akan mengalir turun dari lereng menuju ke lautan, sedangkan subsekuen itu adalah anak sungainya yang memotong dari samping secara tegak lurus. Sekian dari saya, Terima kasih Alfa atas penyampaiannya. Yang ketiga adalah sungai obsekuen yang akan saya sampaikan di sini. Jadi di sini kita lihat gambarnya. Sungai obsekuen ini tanda panah nggak ada ke atas. Jadi sungai obsekuen ini
alirannya itu berlawanan arah dengan sungai konsekuen. Sungai konsekuen berlawanan arah di atas dan sungai konsekuen ini ke bawah. Dan untuk yang keempat adalah sungai resekuen yang akan disampaikan oleh Septi. Disampaikan oleh Askar. Askar disilakan. Terima kasih Sumana dapat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sungai resekuen. Jadi sungai resekuen itu adalah sungai yang alirannya sejajar dengan sungai resekuen. Sungai ini biasanya berupa anak-anak sungai yang alirannya akan menuju kepada sungai subsekuen. Sungai ini biasanya terbentuk dari erosi sungai lanjut dan dari erosi sungai lanjut. Sungai ini biasanya berupa anak sungai dan dari sungai lanjut. Biasanya berada di belakang karena itu batuan yang lebih rendah dan sungai ini juga ya sebenarnya sungai ini adalah anak sungai yang sejajar antara dengan sungai konsekuen yang nanti akan kembali kepada sungai subsekuen dan sungai konsekuen. Terus contohnya di Indonesia itu ada sungai, ada anak sungai di dalam sungai, ada anak sungai di perbukitan Banten. Baik, terima kasih Aska atas penyampaiannya. Yang selanjutnya ada sungai Insukuen yang akan disampaikan oleh Septi kepada Septi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sungai Insukuen. Jadi sungai Insukuen merupakan salah satu tipe dari sungai yang dimana tipe sungai ini tuh memiliki arah aliran yang tidak teratur atau acak-acakan. Nah, sungai ini juga tidak mengikuti kemiringan lereng maupun struktur pada batuan tertentu. Pada umumnya, sungai ini terbentuk di dataran rendah, cekungan, dan daerah yang memiliki batu yang seragam atau homogen. Sebagai contohnya di Indonesia ada Subdas Cihaur dan Subdas Cikapundung yang berada di daerah Jawa Barat. Nah, untuk gambarannya, coba kita bayangkan kalau di kelas kita ini lantainya ketumpahan air. Nah, air tersebut tidak akan mengalir lurus ke satu arah saja, tetapi air tersebut akan mencari celah-celah atau cekungan yang datarannya itu lebih rendah. Kita bayangkan lantai ini sebagai dataran dan air sebagai air sungai. Nah, jadi kenapa air tersebut tidak lurus ke satu arah saja? Karena air tersebut karena jika kita lihat lantai di kelas kita ini tidak semuanya rata, tidak mulus, ada retakan-retakan, ada yang pecah, ataupun bahkan ada yang ambles. Jadi dia membentuk cekungan. Begitu juga dengan dataran di bumi kita ini. Nah, jadi secara singkatnya atau yang lebih mudah dipahami, jika kita bandingkan dengan tipe-tipe sungai yang lain, tipe-tipe sungai yang lain itu memiliki pola aliran atau peta aliran yang sudah teratur dan jelas. Sedangkan sungai Insukuen ini tidak memiliki pola atau peta aliran yang jelas. Baik, inilah materi yang dapat kami sampaikan. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan siapa yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, baik, Ustaz. Tadi kan Asyad ada bilang itu mengapa sungai Insukuen dengan aliran airnya itu berlawanan arah dengan sungai konsekuen. Itu kok bisa berlawanan arah itu kenapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, di sini jadi saya akan menjelaskan mengapa sungai Insukuen ini berlawanan arah dengan konsekuen. Jadi di sungai Insukuen ini terjadinya erosi pada batuan Minang di sini. Jadi dia berlawanan arah. Nah, jadi dia di Insukuen ini bentuknya lembah baru. Jadi lembah baru ini ketinggiannya itu lebih rendah, jadi itu berlawanan arah kan airnya. Nah, terusnya karena air itu alirannya mencari jalan yang mudah dan ketinggiannya itu lebih rendah dan jadinya berlawanan arah dengan konsekuen.
Sekian presentasi dari kami. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut, jempol, jempol, salut. Maaf Bu Diana, tadi kelupaan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah klasifikasi sungai adalah yaitu jenis aliran yang ditentukan oleh daerah geologi wilayahnya, seperti kemilikan lerengnya. Dan semuanya itu akan menuju kepada sungai pertama yaitu konsekuen. Subsekuen ini akan menuju ke konsekuen, obsekuen dan resekuen ini akan menuju ke konsekuen, sedangkan konsekuen akan menuju ke insekuen dan menuju ke lautan. Sekian dari